Pada tanggal 1 Juni, Dinas Keamanan Ukraina sebagai bagian dari operasi jaring laba-laba melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pangkalan penerbangan strategis Rusia dalam sebuah aksi yang dapat dijadikan skenario untuk produksi film Hollywood. Drone murah yang dikendalikan melalui jaringan 4G ditempatkan di atap rumah-rumah kecil di atas truk yang dapat dibuka dari jarak jauh. Dan semua ini disiapkan di sebuah gudang di Chelyabinsk yang disewa seharga $4.500 yang terletak di dekat markas besar FSB di kota itu. Hasilnya, setidaknya selusin pesawat pengebom strategis hancur, pesawat yang tidak diproduksi Rusia selama 30 tahun, dan mungkin juga satu pesawat pengintai AWACS lainnya yang secara individual merupakan salah satu target peralatan paling berharga di seluruh inventaris angkatan bersenjata Federasi Rusia. Beberapa male blogger Rusia mulai menyebut aksi ini sebagai Pearl Harbor Rusia. Namun, mari kita bahas ini selangkah demi selangkah. Di sini, di Special Report. Dinas Keamanan Ukraina dilaporkan mulai mengerjakan operasi tersebut pada awal November 2023. Dan karena kepentingan strategisnya, operasi tersebut diawasi langsung oleh Presiden Volodymyr Zelensky. Ukraina muncul dengan ide membangun rumah kontainer modular kecil yang dapat dimuat di truk gandeng dan dapat diangkut di Rusia. Rencana cerdik tersebut melibatkan penataan ruang di bawah penutup atap sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa lusin pesawat nirawak FPV dapat disembunyikan di sana. Atapnya sendiri dirancang untuk terbuka dari jarak jauh ketika Ukraina memulai serangan mereka. Pesawat nirawak dan bahan peledak diselundupkan ke Rusia, kemungkinan besar dari wilayah Kazakhstan. Kita dapat melihat seluruh pengaturan tersebut dalam foto-foto yang dirilis oleh SSU ini. Inti dari operasi ini adalah gudang seluas 650 meter persegi yang terletak di kota Chelyabinsk, Rusia, tepatnya di Sverdlovsky Track 28A. Bagaimana kita tahu ini? Karena para blogger Rusia telah berhasil menghubungkan foto-foto yang dirilis oleh SSU dengan iklan-iklan di portal iklan. Ternyata, orang-orang Ukraina mempersiapkan serangan ini tepat di bawah pantauan FSB setempat yang kantor pusatnya terletak hanya 5 km dari lokasi ini. Semua ini menghabiskan biaya $4.500 per bulan. Itulah sebabnya truk-truk itu memiliki plat nomor Chelyabinsk. Dari sanalah mereka berangkat. Para pengemudi diperintahkan oleh seseorang bernama Artyom, seorang pengusaha berusia 37 tahun dari Murmansk. Misalnya, rumah-rumah yang digunakan dalam serangan di pangkalan olehnya diangkut oleh Alexander Z, seorang warga Chelyabinsk berusia 55 tahun. Ia menerima perintah untuk mengirim 4 rumah modular ke Semenanjung Kola. Mereka menyepakati harga dan ia pun berangkat. Sementara itu, seorang kontak yang tidak dikenal memberi Alexander instruksi tentang pemberhentian. Pemberhentian terakhir adalah di sebuah pom bensin Rosneft dekat pangkalan olehnya. Demikian pula, rumah-rumah ke Irkutsk, pangkalan Belaya, diangkut oleh Andrei M. yang berusia 61 tahun. Skema tersebut diulang dalam kasus Diaghilevo dan Ivanovo. Semuanya berhubungan dengan Artyom. Ketika semuanya sudah siap dan pengemudi sudah mengaturnya, yang tersisa hanyalah menunggu saat yang tepat. Dan benar saja, momen itu tiba. Menurut mill blogger Rusia, Russian Arms, dalam 2 minggu terakhir, Rusia telah merelokasi sebanyak 40 pesawat pembom Tupolev 22M3 ke lapangan udara olehnya, salah satu dari 2 yang paling parah terkena serangan hari Minggu. Selain itu, hal yang sama seharusnya terjadi pada 20% dari semua pesawat pembom Tupolev 95MS. Hasilnya, ini berarti relokasi terbesar sejak awal perang. Menurut penulis, Kremlin tidak melakukan ini tanpa tujuan, tetapi bermaksud untuk melakukan serangan rudal lain, mungkin yang terbesar, terhadap Ukraina, tepatnya dengan melibatkan para pembom yang direlokasi. Sasarannya sekali lagi adalah pusat energi, transportasi, logistik, atau sipil.
Setelah serangan itu, Volodymyr Zelensky juga mengonfirmasi hal ini dengan mengatakan bahwa intelijen Ukraina memiliki informasi tentang serangan yang akan segera terjadi. Citra satelit dari hari sebelum serangan dari Pangkalan Udara Belaya mengonfirmasi keberadaan sebanyak 39 pesawat Tupolev 22M3, 30 pesawat tempur MiG-31, 7 pesawat Tupolev 160, 6 pesawat Tupolev 95MS, 2 pesawat tempur Ilyushin 78M, 6 pesawat Antonov 26, 2 buah Antonov 12. Jadi, ketika semuanya sudah siap dan Rusia telah menyelesaikan relokasi pembom strategis, Zelensky memberi lampu hijau untuk bertindak. Truk-truk yang membawa rumah melaju ke sekitar 5 pangkalan penerbangan strategis utama Federasi Rusia. Pangkalan-pangkalan tersebut adalah Olenya di wilayah Murmansk, Belaya di wilayah Irkutsk, Diaghilevo di wilayah Ryazan, Ivanovo di wilayah Ivanovo, Ukrainka di wilayah Amur. Semua tersebar di seluruh wilayah Federasi Rusia. Namun, bukti visual, bukti yang melimpah seperti yang akan kita lihat segera, sejauh ini hanya menyangkut 2 yang pertama. Serangan terhadap Diaghilevo, Ivanovo, dan Ukrainka berhasil dinetralisir oleh pertahanan udara pangkalan atau tidak berhasil. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim serangan itu berhasil ditangkis. Atau bukti visual akan muncul dalam bentuk citra satelit. Kita kemungkinan besar akan mengetahui laporan lengkap operasi tersebut dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Namun, serangan terhadap Olenya dan Belaya cukup menyakitkan bagi Rusia. Ketika truk-truk dengan muatan rakitan mendekati sekitar pangkalan, pesawat nirawak FPV dengan muatan mulai terbang keluar dari trailer setelah atap rumah-rumah terbuka. Dalam rekaman ini kita dapat melihat bagaimana pesawat nirawak terbang keluar dari rumah di atas truk yang membuat warga setempat takjub. Beberapa orang Rusia berusaha keras menghentikan pesawat nirawak dengan memanjat atap dan melemparkan batu ke arah pesawat nirawak tersebut. Namun, ketika pesawat nirawak tersebut meninggalkan rumah, mereka mulai menuju lapangan udara dan menyerang pesawat pengebom yang ditempatkan di sana. Di sini kita melihat pesawat yang terbakar di pangkalan Olenya. Di sini kita melihat serangan terhadap pangkalan Belaya, dilihat dari sudut pandang penduduk. Menurut Milblogger Rusia, serangan itu dilakukan oleh pesawat nirawak FPV yang dikendalikan melalui jaringan 4G LTE. Bandwidth jaringan seluler modern lebih dari cukup untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Pesawat nirawak FPV dikendalikan melalui solusi perangkat lunak dan perangkat keras, sistem Ardu Pilot. Kejeniusan operasi ini bukan terletak pada keunikan teknologinya. Solusi ini digunakan oleh kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi pada bagian organisasi dan logistik, dikalikan dengan kecerobohan total warga Rusia dalam memastikan langkah-langkah keamanan, menurut laporan Samuel Bendet mengutip para blogger Rusia. Setelah aksi selesai, truk-truk itu telah memprogram penghancuran diri yang dapat kita lihat dalam rekaman ini. Zelensky mengonfirmasi bahwa semua anggota Dinas Keamanan Ukraina yang terlibat dalam aksi itu telah kembali dengan selamat ke tanah Ukraina. Menurut pihak Ukraina, menurut pernyataan Zelensky, 117 pesawat nirawak yang digunakan dalam operasi tersebut seharusnya menyebabkan serangan dan penghancuran 34% dari kapal induk rudal jelajah strategis Federasi Rusia. Spekulasi spesifik bahkan menyebutkan 41 pesawat. Ini adalah asumsi yang sangat optimis karena saat ini penghancuran atau kerusakan serius pada 14 pesawat telah dikonfirmasi secara visual. 9 pesawat Tupolev 95, 4 pesawat tempur Tupolev 22 M3, 1 Antonov 22. Spekulasi juga menyangkut penghancuran pesawat pengebom terbaru di armada Rusia, 2 pesawat Tupolev 160 Blackjack, sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis Ukraina Alexander Govalenko. Selain itu, Infosfer Ukraina melaporkan keberhasilan penghancuran AWACS Rusia yang berarti pesawat A-50.
Dan ini akan menjadi pukulan terbesar yang dialami secara individu selama serangan ini, karena sementara Rusia memiliki 70 hingga 90 pesawat pengebom yang digunakan secara operasional dan mereka adalah pembawa efektor yaitu rudal dan bom, sedangkan Kremlin hanya memiliki 3 sampai 4 AWACS operasional yang digunakan, yang seperti otak dari seluruh sistem, sehingga hilangnya setiap unit tambahan merupakan ancaman besar bagi angkatan bersenjata Federasi Rusia. Meskipun demikian, kita tidak boleh tertipu dengan berpikir bahwa hancurnya 14 pesawat pengebom adalah hanya satu lagi kerugian bagi Rusia. Ini merupakan pukulan telak bagi salah satu pilar 3 serangkai nuklir Rusia. Sejauh ini, penghancuran 15 hingga 20% dari seluruh armada pembom telah dikonfirmasi secara visual yang terdiri dari, seperti yang diperkirakan oleh Tatarigami dari Frontelligence, 70 hingga 90 pembom Tupolev 160, Tupolev 95M, dan Tupolev 22M3. Armada yang tidak dapat dibangun kembali oleh Rusia. Karena keseluruhannya adalah warisan Soviet yang saat ini tidak diproduksi oleh Rusia. Beberapa hari mendatang mungkin akan memberikan bukti visual penghancuran aset tambahan dan kemudian jumlahnya dapat mendekati 34% yang ditulis Zelensky. Kemudian kita berbicara tentang penghinaan yang mengerikan bagi Rusia. Mari kita ingat bahwa kampanye teror udara yang ditujukan ke pusat-pusat politik, energi, kesehatan, logistik, atau permukiman sebagian besar dilakukan dengan menggunakan pesawat-pesawat pembom ini. Menetralisir kapal induk dan mungkin juga pusat komando dalam bentuk A-50 merupakan serangan terhadap jantung sistem tersebut. Dalam 5 serangan terbesar Rusia terhadap Ukraina, sebagian besar rudal diluncurkan dari Tupolev 95. Tidak mengherankan, Presiden Volodymyr Zelensky sangat bangga. Kepala Dinas Keamanan Ukraina Vasil Maliuk menyampaikan laporan mengenai operasi hari ini. Hasil yang benar-benar cemerlang, hasil yang dicapai hanya oleh Ukraina. 1 tahun, 6 bulan, dan 9 hari dari awal perencanaan hingga pelaksanaan yang efektif. Operasi jarak jauh kami. Orang-orang kami yang terlibat dalam persiapan operasi ditarik dari wilayah Rusia tepat waktu. Saya berterima kasih kepada Jenderal Maliuk atas keberhasilan Ukraina ini. Saya menginstruksikan Dinas Keamanan Ukraina untuk memberitahu publik tentang rincian dan hasil operasi yang dapat diungkapkan. Tentu saja, tidak semuanya dapat diungkapkan saat ini, tetapi ini adalah tindakan Ukraina yang tidak diragukan lagi akan tercatat dalam buku sejarah. Kalimat hasil yang dicapai semata-mata oleh Ukraina bukanlah suatu kebetulan karena Kiev sengaja tidak memberitahu Amerika atau siapapun tentang perincian tindakan tersebut. Ia melakukannya karena ia yakin bahwa Washington akan memblokirnya begitu saja. Hal ini membuktikan sifat kedap udara dari sistem komando Ukraina yang sangat penting dalam realitas saat ini dan efektivitasnya. Reaksi Rusia tidak jelas. Dmitry Medvedev dengan gayanya berkoar-koar tentang bermain api yang akan berakhir di neraka bagi Ukraina. Namun faktanya adalah bahwa media Rusia diperintahkan untuk tetap diam tentang topik tersebut karena agak malu dengan penghinaan dari lawan mereka. Sebagai kesimpulan, Ukraina melakukan serangan spektakuler yang dampaknya sudah sangat baik dan hanya bisa ditingkatkan. Serangan itu dilakukan di lokasi yang masing-masing berjarak 1.800 km dari Ukraina, yaitu Pangkalan Olenya, dan 4.000 km, Pangkalan Belaya. Dan serangan di timur jauh Rusia juga hampir berhasil. Seluruh aksinya menyerupai skenario produksi Hollywood, atau jika dilihat lebih dekat, salah satu cerita dari buku Viktor Suvorov. Perencanaan, logistik, pelaksanaan, dan pengaturan waktu yang sangat baik. Sebuah mahakarya. Selain itu, ini bukan satu-satunya tindakan sabotase dan serangan yang dialami penduduk Federasi Rusia pada akhir pekan ini. Ledakan terdengar di pangkalan armada utara Rusia di Olenogorsk, di Murmansk, yang dekat dengan Pangkalan Olenya. Pangkalan ini merupakan pangkalan kapal selam kelas Yasen M Rusia. Selain itu, Ukraina menghancurkan 2 jembatan penting di wilayah Bryansk dan Kursk. Jembatan pertama meledak saat kereta Klimovo Moskow melintas.
7 orang tewas dan 69 lainnya luka-luka. Di Kursk, ledakan juga menyebabkan kereta tergelincir, tetapi tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, hanya luka-luka. Tidak diketahui apakah kejadian ini merupakan bagian dari operasi jaring laba-laba, meskipun hal ini diragukan. Semua ini terjadi sebelum putaran perundingan damai berikutnya di Turki. Sasaran pihak Ukraina jelas. Pertama, gencatan senjata tanpa syarat. Kedua, pembebasan tahanan. Ketiga, pemulangan anak-anak yang diculik. Akankah Rusia cenderung membuat konsesi? Orang mungkin menduga bahwa mengingat serangan yang memalukan itu, kecenderungan mereka untuk menyerah akan lebih rendah dari biasanya, tetapi secara realistis kemampuan Kremlin untuk menyerang sasaran di Ukraina telah sangat berkurang. Dan ini adalah kemampuan yang tidak dapat dibangun kembali oleh Rusia dalam waktu singkat. Dalam dimensi situasi geopolitik yang lebih luas, pengurangan penerbangan strategis Rusia secara realistis menurunkan status proyeksi kekuatan Rusia di kawasan dan secara global. Dan melihat keberhasilan layanan Ukraina sebelumnya, ini mungkin bukan tindakan terakhir yang akan didengar dunia.